Baiklah Bapak Ibu, saudara kita dalam Tuhan kita Yesus Masih. Salam Shalom. Shalom. Salam jumpa kembali pada saat hari ini di Mikra Kodes hari Eret Sabat tanggal 13 bulan Juni 2025 atau tanggal 18 bulan Sivan 5785. Kita memasuki Mikra Kodes hari ini yaitu hari Sabat. Kita akan mulai, kita bawa hati kita bawa hidup kita kepada Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam atau Yahweh Sebaot. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu untuk menjernihkan pikiran kita. Baru kata Yahweh Elohim Malaikat Olam, Desem Adonai Yeshua Masya Ura Kodes Kilolam Fahed. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, Yahweh Sebaot, Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Pada hari ini ya Bapa Yahweh, kami mempersiapkan jantung hati kami untuk beribadah kepadamu, yaitu Bapa Yahweh yang Maha Kuasa di dalam nama Yesus Masih, yang telah memerintahkan kami untuk ibadah pada hari Sabat. Pada hari Sabat ini ya Bapa Yahweh, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa Satan, sakit penyakit, virus apapun yang mengganggu jalannya ibadah kami tolak di dalam nama Adonai Yesus Masih Allah Kodes. Haleluya. Dan kami berdoa ya Bapak Yahweh untuk saudara-saudara kami yang masih ada di perjalanan menuju ke tempat ini untuk beribadah. Engkau yang menyertai mereka dan sampai tempat ini dengan sukacita untuk beribadah kepadamu. Dalam nama Yesus Masih kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita mulai ibadah kita dengan penyalaan menorah. Baru kata Yahweh Elohim Malaikat Olam, diberkatilah Engkau ya Yahweh Elohim Raja kami, Raja alam semesta. Asir kismanmu Bamisota yang menguduskan kami dengan perintah-perintahmu. Wasitfanu lehatik ter Sabat yang telah memerintahkan kami untuk menyalakan lilin Sabat. Yahweh Sebaot, Yahweh pencipta alam semesta yang telah mempersatukan kami dalam nama Yesus Masih. Amin. Yahweh sama, Yahweh yang hadir dalam kehidupan kami dan yang memberi roh hikmat dalam rumah tangga kami. Amin. Yahweh Nisi, Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami, yang memberikan roh pengertian. Amin. Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami dan roh takut akan Yahweh. Amin. Yahweh Gibor, Yahweh adalah kekuatan kami serta yang memberikan roh keperkasaan. Amin. Yahweh Elion, Yahweh yang maha tinggi, yang kami tinggikan dalam kehidupan kami, yang memberikan roh pengenalan akan kebenaran kepada kami. Amin. Yahweh Yesus Masih adalah Yahweh dan Juru Selamat kami. Amin. Dan dunia, Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, bercahaya dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia bercahaya
yang masih baru, di situ ada catatan, ada bacaannya. Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Behatai Yahweh Elohecha, Bekol Levavka, Ufekol Nafseka, Ufekol Medoeka, Sikleka, Behata, Kalereka Gamoka, Haleluya. Kita lanjutkan dengan Kasara Adibarot. Anoki Yahweh Elohecha Asher Hosteka Me'eret Misraim Mebai Avarim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. 1. Lo Yeleka Elohim Al-Karim El-Panah. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. 2. Lo Ta'aseleka Beser Bekol Testaolaher. Jangan membuat patung bagimu dan sujud menyembahnya. 3. Lo Tisa Esem Yahweh Elohecha Lasor. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. 4. Sakor et Yom As-Sabat Bekatso. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 5. Kabet et Afika et Amika. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Lo Tirsa. Jangan membunuh. 7. Lo Tiknaf. Jangan berzina. 8. Lo Tiknof. Jangan mencuri. 9. Lo Ta'ane Berekai Saker. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Lo Ta'amot Betreka. Jangan mengingini rumah sesamamu. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya juga menyambut untuk jemaat yang baru hadir, baru pertama kali hadir. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah. Bapak Yahweh sungguh baik dalam kehidupan kita, dan kasih setianya tidak pernah berubah sampai selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Bapak Yahweh. Kita mau serukan Yahweh itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya
Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yahweh itu baik, sungguh baik bagimu, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yahweh itu baik. Yahweh itu baik, sungguh baik bagimu, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang baru. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Haleluya. Sebagai orang yang beriman, apabila kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena dalam bersyukur pasti ada mujizat Bapa Yahweh yang terjadi. Amin. Mari kita pujikan mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Padamu
syukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang bersama-Mu. Haleluya. Kita mau terus memuji dan meninggikan nama Yahweh, karena Dia adalah Bapa yang Maha Tinggi. Haleluya. Kita mau pujikan pujian di atas Yahweh El Elyon. Dia kaya
itu bersama-sama pujian oleh Hodot Adonai. Bisa Bapak Ibu ya? Bapak Yahweh pasti bisa. Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Yahweh selalu ada bersama kita. Hanya Bapak Yahweh yang lebih tahu dan lebih mengerti hidup kita. Dan Bapak Yahweh pasti akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Dan kita pujikan pujian Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara
hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Sungguh besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Siapakah kita ini? Kita bukan siapa-siapa, tapi Bapa Yahweh menjadikan kita biji makannya yang sangat berharga. Oleh karena itu, mari kita balas kebaikan Bapa Yahweh dengan pujian kita, dan dengan mentaati juga menjalankan Torah Yahweh. Mari kita sambut Dawai Elohim kita pada malam hari ini dengan pujian kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Saya persilahkan mempelainya untuk menyampaikan kata-kata. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bertemu kembali dalam Mikra Kodes atau pertemuan kudus pada malam hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir, Ibu yang sudah memimpin pujian, dan mengucapkan terima kasih. Bapak Yahweh berkati. Amin. Dan Bapak Ibu jemaat yang hadir pada malam hari ini, mungkin yang baru saja hadir masih ada penyesuaian. Ada beberapa pujian mungkin yang masih belum dimengerti. Dari ada yang bahasa Ibrani tadi ya, mungkin masih belum mengerti. Saya singgung saja top lehodot, ya. Kata-kata kalau orang Jawa sering top markotop. Kata top itu dari bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Kalau jenengan percaya nggak percaya, kata top itu dari bahasa Ibrani artinya baik. Kalau ditambahin markotop itu baik, lebih baik. Kalau bahasa Ibrani top meot itu super baik. Ya, jadi kalau mungkin dari Bapak Ibu yang hadir baru ini masih baru, kata-kata sampai mungkin sudah sejak kecil kenal kata top, ya pokoknya ada baik top. Top itu artinya baik.
Kalau selamat pagi, Hebat. bahasa Ibrani-nya boker tov, atau selamat, atau pagi baik. Selamat pagi. Kalau selamat siang, sohor nain tov. Ya, sohor, luhur, itu siang. Sohor nain tov. Kalau selamat malam, laila tov. Laila itu malam. Itu saya sedikit mengupas hanya permukaan ada bahasa Ibrani top dari kata top tadi ya. Ya. Kalau selamat sore maghrib, ya. Ma'arif top bisa, ya. Ma'arif. Ya Bapak Ibu, di sini saya akan membahas tentang pola atau bisnis pola Torah, bisnis pola firman Tuhan. Kalau orang-orang di luar sana biasanya berbisnis itu pakai pola apa Bapak Ibu? Pola yang penting dapat untung, dapat cuan. Bu, bagaimana caranya? Yang penting dapat cuan. Itu kalau di luar sana. Tetapi kita orang-orang yang mengenal Bapak Yahweh, kalau kita berbisnis, mau bakulan katanya orang Jawa, bagaimana caranya? Atau berdagang atau berbisnis pola Torah. Bagaimana Tuhan Yahweh yang hidup atau memberi petunjuk kepada kehidupan sehari-hari kepada orang yang suka berdagang. Karena manusia ini ada beberapa orang yang mempunyai tipe pekerjaan masing-masing ya. Ada yang suka bertani, ada yang suka pegawai, ada yang suka berdagang. Ini kita bahas tentang berdagang. Hidup sebagai pedagang menurut firman Bapak Yahweh harus jujur dan benar. Di dunia luar sana ada pepatah kalau jujur hancur. Kalau benar bubar. Orang dagang itu gak boleh jujur kalau di luar sana. Tapi firman Tuhan di sini memberi pengajaran bahwa kalau kita berdagang harus jujur. Langsung aja kita baca nanti bersama-sama ya. Di dalam kitab Yeremiyahu atau Yeremia pasal 17 ayat 11. Yang punya Alkitab atau punya kitab di HP bisa dibuka. Kalau yang nggak punya kitab di HP, di situ ada buku kitab suci, bisa dibuka. Ya, di meja itu ada tumpukan kitab suci. Yeremiyahu 17 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Aleph Stein Salos. Seperti seekor ayam hutan yang mengerami telur yang tidak ditetaskannya, demikianlah orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Pada pertengahan hidupnya, kekayaannya itu akan meninggalkannya, sehingga pada akhir hidupnya dia akan dikenal sebagai orang bodoh. Ya, itu tadi terjemahan di dalam kitab suci ILT 3. Di situ dikatakan bahwa seperti seekor ayam hutan yang mengerami telurnya.
yang tidak ditetaskan. Demikianlah orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Pada pertengahan hidupnya, kekayaan itu akan meninggalkannya. Sehingga pada akhir hidupnya, dia akan dikenal sebagai orang bodoh. Mungkin perkataan ini bagi Bapak Ibu asing ya, seperti ayam hutan yang mengerami telurnya tetapi tidak ditetaskan. Seperti orang tidak mempunyai tujuan. Dia bertelur, ayam hutan ini bertelur. Setelah banyak dirami. Setelah dirami kira-kira 15 hari, tidak ditetaskan. Ditinggal pergi. Apa jadinya telur itu? Busuk. Ada lagi yang lebih kejam lagi. Bukan ayam hutan, tapi ayam kampung, Bapak Ibu. Kemarin minggu atau minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, ibunya anak-anak ini punya ayam bertelur, ngeram. Setelah dapat seminggu, telurnya ini dimakan, dipatoki, sehingga apa? Tempatnya telurnya ini berbau busuk. Akhirnya kan rugi kan, gagal, sia-sia. Lalu istri saya ini mempunyai cara yang aneh untuk menyelesaikannya. Ayamnya akhirnya kita makan bersama-sama di tempat ini kemarin ya. Itu karena ayamnya telurnya jumlahnya ada 15, dipatok semua dimakan. Ini seperti ayam yang bodoh. Kekayaannya dirami, tetapi tidak mempunyai tujuan. Mempunyai kekayaan tidak mempunyai tujuan untuk apa? Sehingga orang yang seperti ayam hutan atau ayam yang bodoh yang mematok telurnya pada waktu dirami ini, pada masa tuanya atau pertengahan hidupnya tadi ya, kekayaan itu meninggalkan dirinya, pergi. Oh, dulu mungkin pada masa mudanya jaya, kaya, uangnya ratusan juta, punya sawah lebar, punya mobil, punya usaha di mana-mana. Tetapi orang ini tidak mempunyai tujuan apapun di dalam hidupnya, sehingga tidak mempunyai rencana untuk masa depannya, untuk masa tuanya, tidak mempunyai rencana. Sehingga mungkin hanya dimakan begitu saja pada waktu itu untuk berfoya-foya, untuk berambur-ambur. Sehingga pada masa pertengahan hidupnya, kekayaannya tadi habis. Lalu pada masa tuanya, tinggal orang lain menyebutnya dia adalah orang yang bodoh. Ada pepatah kuno dulu saya ingat. Ini ingat saya itu bukan di persiapan saya. Ini tadi saya ingat karena membicarakan ini. Ada seorang tua yang mempunyai tujuan yang bagus. Tidak seperti ayam hutan ini. Dia bekerja keras, merami telurnya netas semua, lalu menjadi besar. Dia bekerja keras, mempunyai perusahaan yang besar, sawahnya luas, besar. Lalu generasi orang tuanya ini mati, tidak dikatakan bodoh, dikatakan orang hebat. Lalu kekayaannya diwariskan kepada anak-anaknya, kepada anak-anak mereka. Lalu anak-anak mereka ini menjadi anak-anak. Orang tuanya tadi seorang pejuang, mencari kekayaan, berikan kepada anak-anaknya. Entah dengan cara apa saja berdagangnya, yang penting mendapatkan kekayaan yang besar. Entah cara curang atau cara gimana, yang penting dapat.
lalu diwariskan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya menjadi generasi penikmat. Anaknya tinggal menikmati, berfoya-foya, tidak menambah kekayaannya tetapi dinikmati. Lalu anak-anaknya tadi mempunyai anak-anak lagi, diwariskan kepada anak-anaknya, turun ketiga menjadi generasi penghabis. Lenyaplah ceritanya. Ini yang sering terjadi di dunia ini. Ya, kita kembali kepada laptop kita, kembali kepada pembahasan kita. Berdagang dengan cara pola Torah. Tadi di dalam kitab Yeremia 17 ayat 11 dikatakan dengan cara yang tidak benar, itu di dalam bahasa Ibrani-nya oser velo bemispat. Oser velo bemispat. Tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi oser velo bemispat itu tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi tindakan yang tidak sesuai kebenaran itu akan berhasil, tetap berhasil. Tetapi pada masa pertengahan hidupnya, kekayaan yang hasilnya itu akan pergi. Di dalam Yeremia 17 ayat 11 tadi, pada masa pertengahan hidupnya, kekayaannya itu pada pergi. Lalu pada masa tuanya akan disebut orang yang bodoh. Karena apa? Karena yang dilakukan adalah oser velo bemispat. Pekerjaannya tidak sesuai atau melanggar kebenaran. Artinya orang yang melanggar kebenaran itu pada zaman sekarang ini sangat banyak. Anak-anak muda, contohnya Bapak Ibu, anak-anak muda zaman sekarang ini sangat pandai, apalagi sudah zamannya era AI atau era digital. Banyak sekarang ini anak-anak muda yang menjadi triliuner, bukan miliarder lagi, triliuner, anak-anak muda yang kelihatannya tidak bekerja, tetapi hanya pegang HP, tetapi menjadi triliuner. Jangan heran. Dengan cara yang tidak kosher atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dengan cara apa? Penipuan melalui ponsel, yaitu mengadakan pinjol, uang nyasar, membajak pajak, lalu membajak pajak teman, lalu diajak berdagang atau berbisnis dengan caranya sendiri, sehingga mereka tertangkap polisi. Menemukan uang di dalam tas, pura-pura menemukan di dalam tas, lalu menelpon seseorang. Ya, ini cara. Saya akan mau kupas dengan cara orang milioner di era digital dengan cara tidak benar. Ada sistem pinjol, ya, pinjaman online. Ditawar-tawarkan dengan cara mudah. Anda bisa mendapatkan pinjaman minimal 5 juta sampai 50 juta tanpa ribet. Karena Anda mungkin butuh, diklik, oke, dapat uang 50 juta. Tapi begitu 1 bulan, orang itu dapat tagihan yang luar biasa, bahkan dikejar-kejar. Ada orang yang tidak pinjam ini jahat, ketemu jahat. Yang meminjamkan pinjol ini juga jahat. Ketemu anak muda yang jahat, pinjam pinjol pakai nomor KTP-nya orang. Ya, contoh kemarin nomor KTP saya dipakai orang atau disadap orang untuk pinjol. Lalu nggak taunya saya dikejar-kejar orang. Akhirnya saya dikata-kata orang, Bapak ini jahat, pinjam tidak mau bayar, tidak bertanggung jawab, namamu akan saya viralkan begini-begini. Nah, itu kejahatan zaman sekarang.
Pernah terjadi Bapak Ibu? Pernah dengar? Pernah. Ya. Makanya sekarang kalau pakai ponsel juga harus hati-hati. Di ponsel itu juga ada yang berbuat baik, tetapi banyak yang juga digunakan untuk berbuat jahat. Dengan cara tidak koser atau cara tidak jujur, tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dengan cara penipuan uang nyasar. Ini kemarin beberapa tahun yang lalu temannya Yunita atau masih saudara, yaitu ada saudara kita di sini tapi kuliah di Malang bersama Yunita. Ini ditelepon orang. Permisi Mbak, saya tadi kirim uang 30 juta, mohon maaf nyasar ke rekening sampean. Oh, sebanyak 30 juta. Apa iya Mas? Iya Mbak, tolong dicek. Diceklah ke bank. Setelah dicek di bank, benar ada uang masuk 30 juta. Orang yang punya rekening dikasih uang 30 juta ini ditelepon terus. Mohon dikembalikan ke saya, transfer ulang ke saya. Karena uang itu bukan uang saudara dan juga bukan uang saya. Ini uang orang tua saya yang saya transfer ke adik saya, tapi salah nomor rekening sampean. Karena yang merasa ditransfer ini merasa jujur, bagaimana caranya? Dikembalikan ke, dikasih nomor rekening, dikasih kembalikan ke nomor rekening ini. Aman kan? Sudah selesai kan? Nggak ada dosa, nggak ada apa-apa. Tetapi orang yang ditransferi tadi 30 juta tadi yang sudah dikembalikan, setiap ditransferi orang tuanya langsung hilang. Coba. Baru ditransfer 25 juta untuk skripsi, untuk kebutuhan sekolahnya. Bapaknya bilang, "Dok, sudah saya transfer 25 juta." Belum berangkat ke bank dilihat, 20 jutanya hanya mampir lewat, hilang. Itu terus menerus sampai hampir 5 bulan. Jadi uangnya sudah hampir 100 juta lebih yang hilang. Akhirnya pergi ke bank bagaimana cara memblokir tersebut. Bank saja agak kebingungan cara memblokirnya, ya. Tapi bisa selesai, tapi sudah banyak. Itu dengan cara yang curang, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada lagi yang pakai apa itu memblokir wajah atau membuat wajahnya teman. Saya kemarin pernah saya saksikan saya sendiri, juga pernah saya bikin apa itu TikToknya. Saya itu punya kenalan dulu pada waktu saya berada di Kalimantan, punya teman satu rumah tangga, itu baik sekali satu rumah tangga. Dia punya anak namanya David. Namanya Pak Huta Galung ini punya anak namanya David. Sehingga saya satu keluarga itu seperti keluarga sendiri dengan saya, dengan keluarga kami. Setelah kami pulang di sini, sudah rumah di sini, nggak pernah teleponan, tahu-tahu David ini telepon, pakai wajahnya David, tapi suaranya bukan suara David, ya. Tapi dia bilang gini, "Pak, sekarang saya di dinas Bea Cukai." "Oh, kamu kerja di sana, Pak?" "Iya, Pak." "Nah, ini ada barang-barang sitaan. Bapak kalau mau beli HP iPhone cuma 2 juta. Wah, ada gambar-gambarnya." Pada waktu itu saya belum punya HP yang ini ya, jadi HP saya juga harus ganti. Wah, pikir saya enak ini, ya saya 2 juta. HP iPhone harganya 24 juta, cuma di 2 juta karena barang sitaan luar negeri katanya. Setelah saya iakan, saya diminta nomor rekening saya. Nanti kalau berdagang ini nanti seluruh dagangannya dia itu jumlahnya ada 50 juta suruh beli saya. Nanti ada Sukong lagi akan membeli kepada dia, tapi sudah saya booking katanya, pemainannya begitu. Setelah saya iakan, memang ada orang nelpon saya namanya Akyong. Lalu
Dia telepon saya. Oh, Bapak sudah beli semua itu ya, pakai bahasa Cina-Cina yang begitu ya. Ya. Itu saya mau beli kepada Anda 60 juta. Nah, setelah gitu saya ditelepon lagi dengan orang tadi, Bapak harus segera lunasi sekarang yang 50 juta. Nanti biar bayar 60 juta sama Akyong itu. Pikir saya, ya uang saya tinggal 900.000, masuk juta-jutaan gitu ya. Wah, ini penipuan. Akhirnya saya juga hampir tertipu pada waktu itu karena rapi sekali. Wah, lumayan ini kan rapi sekali. Tapi itu berkali-kali terjadi sama saya. Kemarin juga saya tutup kayak itu, akhirnya saya nggak jadi transaksi namanya David. Kemarin datang lagi yang namanya teman sebelah sini yang namanya Wakidi, yang Cek Wakidi itu sekarang ada di Malaysia. Tapi dia telepon pakai wajahnya saudara saya yang namanya Wakidi itu, teman saya rumahnya dekat sini. Tapi nomornya kok nomor Indonesia, padahal Wakidi ada di 61. Dia kok pakai 62. Wah, ini terus suaranya saya pakai bahasa logat Jawa, dia pakai bahasanya nggak bisa bahasa Jawa. Mustahil, kalau Wakidi pintar bahasa Jawa, masa nggak ngerti. Mirip seperti itu. Akhirnya saya bilang, Mas, kalau menipu, tolong sekolah lagi ya, yang pandai. Ini terlalu kuno, saya bilang gitu. Nah, kemarin lagi, masih 3 hari yang lalu, saya dulu pada waktu kerja di asuransi, saya kenal namanya Pak Saikul Hadi, orang pondok pesantren Blok Aku. Itu karena satu urutan di asuransi itu namanya satu ponsi ya dengan saya. Tahu-tahu Pak Saikul Hadi ini nggak pernah nelpon saya, kok tahu-tahu nelpon saya, Bu, Pak Saikul Hadi gimana Pak? Lalu saya pakai bahasa Jawa. Memang saya suka kalau orang yang pakai bahasa Indonesia, saya tes dulu bahasa Jawa. Akhirnya dia gelabakan pakai bahasa Jawanya. Akhirnya saya gini, sampai di mana Pak? Oh, saya kerja di Bea Cukai. Bea Cukai mana Pak? Saya bilang, sekarang saya ada di depan kantor. Saya mulai kan, saya di depan kantor Bea Cukai Banyuwangi. Sampai di mana Pak? Dia mulai bingung, nggak jawab. Maunya seperti itu. Akhirnya saya bilang nih, Mas, kalau mau nipu belajar lagi yang pintar. Ya, ini yang ditipu sudah berkali-kali sudah pintar, sampai harus pintar lagi. Ya. Ini Bapak Ibu cara. Jadi pakai wajahnya orang, teman saudara atau kenalan saudara dipakai orang untuk telepon saudara untuk ngajak bisnis. Ini contoh zaman sekarang, kecanggihan zaman sekarang ini. Lalu ada lagi, ini bukan pengalaman siapa-siapa, ini pengalaman saya. 3 hari yang lalu, ada orang ngaku di rumah sakit, mana ini? Geraha. Langsung dia tahu nama saya, mungkin nomor saya sudah terlalu dikenal, mungkin sering dibaca koran. Pak Sis, tolong saya. Loh, sopo? Ya, saya bilang, siapa kamu? Saya Hadi. Hadi mana? Saya kejar Hadi mana? Kalau saya sebut orangnya, umpamanya Hadinya Pak siapa? Pak Tongyang. Oh ya, Hadinya Pak Tongyang gitu berarti kan. Hadinya siapa? Anaknya siapa kamu? Karena Hadi ini banyak, mulai bingung dia. Nah, sudah Pak, saya ini nemu uang. Saya ini di sebuah toiletnya rumah sakit. Ini apa? Geraha, saya nemu uang di tas Pak. Berapa? Saya bilang, ini mulai menipu, saya tahu. Berapa jumlahnya? Ada 50 juta Pak. Ya wis beneran kamu. Dia bilang gitu kan. Beneran kamu, sekarang ini cari uang susah. Kamu nemu uang 50 juta, ya wis sudah beneran pakailah. Enggak Pak, maksud saya takut sama polisi. Nanti Bapak kesini atau Bapak nanti tolong saya ya. Wis gak usah ditolong, kamu sudah pegang uang enak. Pakai uang itu untuk belanja sana. Dimatikan. Nah, itu tujuannya gimana Pak?
tujuannya itu katanya mau ditransfer ke rekening saya. Saya mau ngasih rekening sama dia mau masukkan ke rekening saya. Nanti kalau sudah rekening saya itu masuk ke dia bisa ngambil uang saya. Itu tujuannya. Zaman sekarang. Jadi jangan suka sebut nama saudara atau keluarga saudara sekali di telepon orang. Pokoknya ada lagi yang dulu tuh pakai katanya kecelakaan. Oh, anak bapak, ini bapak anak sampai kecelakaan di sini. Tanya aja, anak saya yang mana? Ya, dulu tuh sering saya, anak saya yang mana? Anak saya ada 12. Yang namanya siapa tolong sebutkan. Namanya di sini nggak menyebutkan nama orang. Lalu di situ akan menyebutkan bingung, ya, menyebutkan anaknya yang namanya ini, yang Bambang atau yang siapa. Saya punya anaknya 12. Anak saya yang mana? Dia kebingungan. Jadi kan sekarang ini banyak penipuan-penipuan secara itu. Jadi kata firman Tuhan, pada zaman sekarang ini banyak orang yang bisnisnya tidak jujur. Kata mispat bisa berarti hukum yang benar dan keadilan. Maka dari itu banyak loh Bapak Ibu, Bapak gereja takut dengan hukum. Loh, Taurat itu hukum. Ya, Taurat itu hukum, jangan diikuti. Hukum itu adalah standar kebenaran, Bapak Ibu. Hukum itu memang standar kebenaran. Kalau di dunia ini kalau tidak ada hukum, waduh kacau luar biasa. Sudah ada hukum aja orang ini masih Bisa. kacau balau, ya kan? Nah, sekarang kita baca ya Bapak Ibu ya. Ini saya sudah masuk di poin yang ketiga. Kita baca di dalam Wahikra 19 ayat 36 sampai 37. Kitab Wahikra 19 atau kitab Imamat 19 36 sampai 37. Imamat 19 ayat 36 sampai 37. Haruslah neraca yang benar, batu timbangan yang benar, eva yang benar, dan hin yang benar ada padamu. Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan haruslah kamu memelihara segala ketetapanku dan segala peraturanku, dan kamu harus melakukannya. Akulah Yahweh. Ya, kita sangat dibekali dengan luar biasa oleh firman Tuhan. Dalam kitab Wahikra atau kitab Imamat 19 ayat 36 sampai 37. Ada 4 tadi Pak ya, ada 4 benar. Neraca yang benar, apa lagi Pak? Batu timbangan, Batu timbangan yang benar, eva yang benar, dan hin. hin yang benar. Hin ini untuk air. Kalau hin ini ukuran air. Kalau sekarang liter, ya tahu? Hin itu ukuran air. Kalau eva ini untuk ukuran tepung. Bisa liter tapi untuk yang benda tepung atau eva. Lalu neraca itu timbangan ini pakai apa? Ini pakai timbangan yang ada anak timbangan itu kilo, untuk ukuran kilo. Jadi kilonya harus benar, evanya harus benar. Lalu apa lagi? Batu timbangan. Batu timbangannya harus benar. Hin harus benar. Hin itu literan, ukuran liter kalau sekarang di Indonesia. Tapi satu hin itu ada ukuran berapa? 2, berapa liter gitu satu hin. Ada 4 kategori benar. Benar. Eva neraca yang benar. Neraca itu timbangan. Banyak orang
tidak usah jauh kemana. Anda membeli gula di toko kelontong atau toko sembako hari ini, itu mesti tidak genap 1 kilo. Paling jumlahnya cuma 8 on, 9 on. Anda Bapak Ibu membeli ikan di pasar atau di penjual ikan, itu paling tidak ada 1 kilo. Memang benar ditimbang, tetapi timbangan batu, timbangannya tadi sudah diganjal, Bapak Ibu. Betul? Pernah terjadi kan? Nah, ini ada pernah cerita terjadi. Ada seseorang rumah tangga ini punya hajat. Lalu banyak orang itu datang membawa gula ke tempat ibu rumah tangga yang punya hajat ini. Lalu dijual ke sebuah toko sembako, dikembalikan. Lalu ditimbang. Toko sembakonya atau toko kelontongnya marah-marah. Ini gulamu ini curang sekali. Semua cuma 8 on, nggak ada 1 kilo. Dari mana kamu membelinya? Si ibu rumah tangga tadi ketakutan. Lalu mengumpulkan data kepada orang-orang yang nyumbang tadi. Kamu kemarin nyumbang ke saya gula itu dari mana? Oh, dari toko A. Kamu dari mana? Dari toko A. Kamu mana? Dari toko A. Lalu semua dari toko A. Lalu si tuan rumah yang punya hajatan bawa gula banyak dijual ke toko tadi bilang, Mbak, gula-gula semua yang dibawa orang-orang ke saya punya hajatan saya jual lagi ini adalah dari toko sini. Masa? Nah, semua di satu-satunya toko di sekitar sini adalah dari sini. Kembali lagi, toko itu kalau curang, ya tak? Kembali lagi ke situ. Ya akan kena malu, kena batu. Ya. Itu terjadi sudah logis umum sekarang, Bapak Ibu. Nah, itulah yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Bapak Ibu. Sekarang, zaman sekarang ini sudah umum. Kalau Bapak Ibu ke suatu toko bangunan, mau membeli bahan bangunan yang namanya besi, ya, besi untuk kerangka rumah, ke toko bangunan, Bapak Ibu cari besi yang ukuran 10 mili. Itu ketika dijual, dilayani oleh toko bangunan tersebut, berapa besarnya besi tadi? 10 mili? Tidak. 8 mili. Cuma 8 mili. Saya beli besi gavalon untuk bikin teras itu. Saya beli yang 1 mili. Tapi tokonya itu jujur, Pak, mohon maaf. Sekarang yang ukuran 1 mili itu nggak ada. Kok nggak ada? Bagaimana, Mbak? Yang benar-benar 1 mili nggak ada. Yang paling super, harganya paling super yang untuk dekati 1 mili 0,9. Jadi berapa? 0,9. Jadi 1 mili kurang 10. Ya kurang ya. Jadi kurang. Jadi hanya 9 nilainya. Ya, ini yang kemarin Pak Subarto pakai ini ya, sisanya ini. Ini 0,9. Kalau yang lain-lain, yang di bawahnya itu ada 0,7, ada 0,5, ada 0,4. Itu namanya besi. Jadi tidak ada yang ukuran benar-benar. Kalau yang 0,5, ya mungkin 0,4 yang dijualkan. Itu zaman sekarang. Nah, kata benar, timbangan harus benar, batu timbangan harus benar, Eva yang benar. Timbangan kalau Eva itu pakai apa? Untuk tepung, tapi bukan ditimbang pakai itu. Kalau dulu di daerah Sulawesi sana pakai liter. Ya, Eva itu hampir liter, tapi bukan untuk air. Tapi kalau hin itu untuk air.
itu benar, di dalam kitab suci kita itu disebut sadik. Sadik itu kebenaran. Kita punya timbangan harus sadik. Pikiran kita harus sadik. Banyak orang-orang di Indonesia ini namanya sodik. Ada yang namanya sadikin. Itu artinya benar. Sodik itu artinya benar. Sadik itu bahasa Ibrani artinya benar. Kita harus melakukan semua timbangan itu yang benar. Jangan mengurangi neraca. Karena batu neraca, batu timbangan itu di bawahnya itu ada kantong penyetel. Ya. Kalau itu di bawahnya itu dikasih baut atau isian yang lebih, nah, maka yang untuk nimbang sebelah sana, di sini ukurannya 1 kilo, di sana masih 8 on. Tapi kalau sudah diukur pakai batu timbangan 1 kilo itu sudah seimbang. Jadi yang dijual itu atau yang dipasarkan itu berkurang nilainya. Itu tidak boleh. Terus ada lagi orang yang jualan bukan di kilo, tetapi ukuran besar. Contoh saja pedagang sapi, ya, pedagang ayam. Ini tidak pakai kilo tapi pakai ukuran besarnya binatang itu harganya. Umpamanya Bapak Ibu tadi mengambil atau kalau bahasa orang Jawa ambilnya apa itu? Ngambil dulu itu kulaan ya. Kulaannya 25. Bapak Ibu mau jual harga 30. Kan laba 5. Lalu ada orang nawar. Pak, ini saya belinya 30. Oh, nggak boleh. Ini kulaannya aja nggak dapat. Kulaannya aja lebih dari 30. Padahal kulaannya 20. Kita nggak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus jujur. Kalau kita kulaan 25 mau jual 30 ya sudah ngomong 30. Orangnya mau nawar 15, mau nawar 20 salah. Nggak boleh. Belum. Ya belum boleh. Kalau ada yang cocoknya berapa? 30. Selain 30 belum boleh. Nah, kalau orangnya sudah mau beli 30 ya sudah kita sesuai, kita kasihkan. Kita nggak usah cerita. Oh kulaannya aja 30 belum dapat. Itu sudah penipuan. Sering terjadi seperti itu kan? Oh kulaannya kok nutut, gitu. Belum nutut, belum nyampe. Itu sering terjadi seperti itu. Saya kira bandrol sekarang segini, ya sudah segini. Kita nggak usah cerita kulaannya berapa, harganya berapa, nggak usah cerita. Kita mau jual 30 ya sudah. Kalau kita jual 30 sudah untung. Hitung-hitung tenaganya, hitung-hitung biayanya sudah untung ya sudah 30. Selain 30 belum boleh. Atau paling tidak kalau Bapak mau nawarkan karena kebiasaan di pasar itu nawarnya lebih rendah, Bapak Ibu bisa tawarkan lebih tinggi 35. Ya nanti punya antisipasi paling lepas 30. Di bawah 30 nggak boleh. Kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita nawar, kalau kita membeli, anak-anak Tuhan membeli, jangan terlalu meritik kenyang, gitu. Jangan terlalu meritik wenyangan gitu, biasa, tapi jangan. Kita lebih baik membeli yang sportif, sesuai dengan orang yang nawarnya 30 ya sudah kita beli 30, kalau nggak mau ya sudah. Kita nggak terlalu ribet berargumentasi untuk mengatasi untuk di bidang yang tidak koser tadi. Ya. Lalu timbangan yang curang itu biasanya jika kita ada sebuah yaitu timbangan air, ya, opohin itu tidak benar, atau minyak itu dua minyak yang harusnya. Apakah anak-anak Tuhan atau anak-anak Bapak Yahweh harus ikut-ikutan seperti itu? Padahal kita harus benar-benar. Bagaimana jika ada orang yang minta nota kosong? Bapak Ibu mungkin punya toko bangunan, lalu ada orang membeli tapi jumlah banyak, tapi mau minta nota kosong, maunya mau markup harga.
Bapak Ibu jawab aja. Mohon maaf, saya tidak biasa seperti itu. Kami tidak bisa melakukan untuk memberikan nota kosong. Itu karena orang mau markup harga. Jangan diladeni. Kita nggak bisa seperti itu. Ya. Kita harus berlaku jujur, jangan sampai curang. Mari kita ada satu pesan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Matius 6 19 sampai 20. Ayat 19-20. Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusak, dan tempat pencuri membobol dan mencuri. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, tempat baik ngengat maupun karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membobol maupun mencuri. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita bisa mengerti firman Tuhan yang seperti ini? Janganlah menimbun hartamu di bumi, tapi timbunlah hartamu di surga. Karena di bumi banyak ngengat dan karat. Bagaimana Bapak Ibu? Apa setiap kita punya uang, kita bawa semua ke tempat ibadah, kita persembahkan di gereja, lalu kita nggak punya pegangan uang? Gimana kita caranya menyikapinya? Caranya Bapak Ibu, ketika kita berdagang atau kita hidup ini, seluruh hidup kita itu adalah miliknya Bapa Yahweh. 1 Korintus 3 ayat 16, coba kita baca. 1 Korintus 13 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim, dan roh Elohim berdiam di dalam kamu? Jadi firman Tuhan gini, tidak tahukah bahwa dirimu itu tempat suci Elohim. Elohim, bukan A. Ya. Tidak tahukah bahwa tubuhmu itu tempat suci Elohim, dan Elohim kita Yahweh Yeshua Mashiach tinggal di dalam hidup kita. Artinya, kalau kita punya uang, kita punya rumah, kita punya harta itu miliknya Tuhan. Elohim itu Tuhan. Jadi miliknya Tuhan. Bapak Ibu, artinya kalau kita berdagang, dagangan kita itu juga miliknya Tuhan. Makanya setiap hari kita menyerahkan usaha kita, dagangan kita. Kalau kita punya toko, pantok lebar, kita mau buka toko, itu kita berdoa. Bapak Yahweh, kami mau membuka toko. Karena toko ini milikmu, tubuhku ini adalah milikmu, mak. Toko ini, semua harta ini milik Bapak Yahweh. Aku mau buka hari ini. Saya undang berkat Bapak Yahweh dari 4 penjuru, dari timur, barat, utara, selatan. Toko ini laris manis, semua terjual dan menjadi uang untuk kami berbisnis, untuk memberkati. Bapak Yahweh memberkati kita. Kalau kita mau usaha toko jualan apa saja, kita serahkan. Jadi kita tidak salah kalau kita sudah dagang, contoh saja kalau yang pernah dilakukan orang-orang di pasar subuh, itu kalau sudah saya lihat itu orang jualan bayam, itu laku 5.000. Pertama kali orang beli, uangnya dikipas-kipas. Oh laris. Itu tidak salah kalau itu mengundang orang. Gitu. Alam supranatural memang seperti itu. Kita mempunyai hati yang positif. Ya. Jadi kalau di sini katakan tadi bahwa
simpanlah hartamu di surga. Semua milik harta kita itu miliknya Bapak Yahweh. Jangan pernah kita menganggap, oh itu milik saya yang ini. Bukan. Itu usaha kita itu adalah miliknya Bapak Yahweh. Karena apa? Dasarnya apa? Tubuh kita ini ada miliknya Bapak Yahweh. Karena roh Bapak Yahweh, roh Elohim tinggal di dalam hidup kita. Jadi kalau kita berdagang, tidak bisa kita main-main curang. Ya, tidak bisa kita main-main harga, main curang, main menipu orang, tidak bisa. Kita harus jujur, harus neraca yang benar, Eva yang benar, Hin yang benar, batu timbangan yang benar. Kita jangan lagi, wah pulangnya belum nyampe, padahal kita sudah laba. Tidak boleh. Itu kita harus berbuat jujur. Karena apa? Seluruh milik kita, harta kita itu adalah miliknya Bapak Yahweh. Karena apa? Tubuh kita ini ada sudah miliknya Bapak Yahweh kok. Harta kita itu juga miliknya Bapak Yahweh. Makanya jangan menimbun hartamu di bumi. Karena di bumi banyak ngengat dan pencuri akan datang untuk mencurinya. Jadi kalau kita tidak jujur, itu bisa didatangi kerat dan ngengat. Ngengat dan keratnya apa Bapak Ibu? Bisa sakit penyakit, ya. Pencuri ya bisa pencuri, bisa ditipu orang. Bapak Ibu, itu makanya kita harus hati-hati. Kalau kita mau berdagang, berdaganglah yang benar. Jajar yang benar. Ada 3 ayat lagi. Hidup berbuat curang atau berbuat benar itu sama-sama mendapatkan upah. Upahnya ada di olam haseh sama di olam haba. Olam haseh itu alam nyata. Olam haba itu alam yang akan datang. Jadi kalau ada upah di olam haseh itu bisa terjadi. Jadi selama kita tidak jujur, selama kita curang atau tidak menuruti firman Tuhan, ada juga upah di olam haseh. Di alam nyata ini bisa mendapatkan beberapa malapetaka, beberapa pencobaan. Seperti tadi, orang yang bodoh itu, ya, seperti ayam hutan yang mengerami telurnya tapi tidak ditetaskan. Itu orang yang bodoh. Pada masa tengah hidupnya, kekayaannya itu lari. Pada masa tuanya, dia dianggap bodoh. Karena pada masa tuanya tidak mempunyai simpanan, tidak mempunyai pensiunan. Ya. Pada waktu masa mudanya mungkin dia terlalu tidak memikirkan masa tuanya nanti. Sehingga pada tengah hidupnya, kekayaannya lari. Jangan sampai pada seperti itu Bapak Ibu. Kita mulai belajar melihat, mengintrospeksi diri kita. Kita belajar hari ini. Walaupun kita berdagang atau cara kita menyimpan harta, mengelola harta kita tetap senantiasa komunikasi sama Tuhan. Pulang berdagang kita mengucapkan terima kasih Bapak Yahweh, Engkau telah melindungi saya, perdagangan kami Engkau memberkati. Kita mau berangkat atau membuka toko atau berangkat berdagang, Bapak Yahweh saya mau berdagang, Engkau yang memberkati. Karena dagangan saya ini adalah bukan dagangan saya, adalah miliknya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh yang memberkati kita. Amin Bapak Yahweh. Amin. Kita baca ayat penutup. Kitab Devarim 33 ayat 19. Ulangan 33 ayat 19. Ulangan 33 ayat 19. Mereka memanggil bangsa-bangsa sampai ke gunung. Di sana mereka akan mengorbankan korban kebenaran, karena mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta terpendam yang terkandung di dalam pasir. Nah, itulah orang-orang yang benar yang dibela oleh Bapak Yahweh. Mereka itu akan dihisapkan oleh Bapak Yahweh. Harta-harta kekayaan dari gunung dan dalam pasir
itu akan dihisapkan, akan diberikan kepada orang-orang yang hidupnya benar, neracanya benar, ya, neracanya benar, evanya benar, apalagi tadi timbangannya benar. Itu dengan Bapak Yahweh di olam hasil, olam hasil di zaman sekarang pun, zaman sekarang itu akan diberkati banyak berkat dari berbagai penjuru. Di situ tadi mereka akan berdiri di pasir laut dan dia akan dihisapkan laut itu dari ada emas dan perak keluar dari laut itu. Ya, kita cerita lagi ada orang yang suka korup. Ya, orang yang suka korup itu tidak akan enak hidupnya. Yaitu seperti orang yang seperti ayam hutan yang mengerami telurnya, ya, tapi tidak ditetaskan. Itulah orang-orang korup, orang-orang yang suka curang, suka korupsi, atau para pegawai-pegawai negeri kita, para orang-orang elit politik kita yang melakukan korupsi. Itu seperti ayam hutan yang tidak menetaskan telurnya. Ya. Mereka akan dihambur-hamburkan uangnya, tapi pada masa tuanya dia akan tersiksa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, diberkatilah kita dengan kejujuran kita. Ya. Ada satu kisah, ya Bapak Ibu. Ada kisah ini, ada orang yang senantiasa ingin besar, tapi di luar kapasitasnya. Orang ini tidak memikirkan masa depannya, tetapi nanti akhirnya kembali pada masa itu. Ada orang yang namanya ini, kalau saya lihat ada namanya cerita dongeng dulu. Ada orang ini namanya si Jlogro. Jlogro ini pekerjaannya adalah membuat kerajinan dari batu. Sebenarnya Jlogro ini orang hebat. Ya. Jadi tadi siang saya ada teman-teman dari sini, sebenarnya bekerja itu enak, apa yang kita kuasai. Kita nggak usah neko-neko berpindah-pindah bekerja, tetapi bekerja yang kita mampu kerjakan itu kita kerjakan, kita tekuni, katanya itu ya. Tapi saya ingat satu kisah, ada yang namanya Jlogro. Jlogro ini tukang pembuat pengrajin batu. Tapi suatu saat pada waktu dia mau mecah batu untuk dijadikan pengrajin, dia itu kena panas matahari, itu sangat panas sekali. Lalu dia berpikir, wah enak jadi matahari, semua bisa kepanasan dan bisa kering. Nggak enak kalau jadi tukang ini, enak jadi matahari. Lalu dia berdoa kepada Tuhan supaya jadi matahari. Lalu Tuhan mengabulkan si Jlogro ini menjadi matahari. Setelah menjadi matahari dia panas terik. Setelah menjadi matahari yang panas, ada mendung yang lewat. Dia tidak bisa memanasi bumi. Ya, wah, saya ternyata masih kalah dengan mendung. Enak jadi mendung. Akhirnya si Jlogro jadilah mendung. Setelah jadi mendung, ada angin keras, mendung ini pecah. Ya, jadi hujan. Wah, jadi hujan. Wah, enak jadi hujan ini. Semua bisa larut, ya. Semua bisa hanyut dengan air hujan. Si Jlogro ini berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, ternyata jadi mendung pun gak enak. Enak jadi hujan. Ya. Saya ingin jadi hujan, Tuhan. Dengan Tuhan dikabulkan untuk menjadi hujan. Setelah menjadi hujan deras, banjir besar, ternyata yang tidak bisa dilarutkan hanya batu. Batu-batu yang di sungai itu tidak bisa hanyut. Dia berpikir, ternyata batu itu yang bisa mecah hanya saya. Ya, hanya saya. Kembalilah si Jlogro ini kembali jadi tukang pecah batu.
apa saja harus kita kerjakan sesuai dengan profesi kita dengan jujur dan benar. Dan kita jangan sampai ngoyo-ngoro untuk berbuat yang lebih bagus lagi dengan cara yang tidak jujur atau tidak benar. Bapak Yahweh berkati kita semua sehingga pada malam hari ini sukses besar bagi kita semua. Amin. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita, pengumuman tetap biasa. Kita besok Sabat depan kita tetap ibadah dalam jam waktu yang sama. Tapi malam hari ini juga dari mimbar ini saya ucapkan selamat untuk KPI Alepto di Surabaya yang dipimpin oleh Papi Lukas bersama rombongan hari ini membuka, yaitu KPI Alepto di Surabaya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Kita doakan juga di KPI Peniel Banyuwangi dalam waktu dekat Papi Lukas bisa hadir ke sini untuk memberikan suatu pengakuan bahwa kita di sini mempunyai organisasi yang disahkan oleh KPI Alepto. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami, bahasa Ibrani, lalu di bawahnya ada bahasa Indonesianya, yaitu doa Bapa kami. Avenu seba samayim yitkades simka. Bapa kami yang ada di samayim, dikuduskanlah namamu. Tapo malkutka ye aseresonka kefas samayim ken baret. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di samayim juga di bumi. Erlaken bukenutan lanu hayo. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Uslalanu al-kaitenu kefi silsolkim gam ananu laikotim lanu. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Verdi venu lede dision kinkal tisenu minhara. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami daripada yang jahat. Kileka hamalaka via gevura via siti feret. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Le olemi olami, amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Baru kata Yahweh meleka walam besem Adonai Yesua Masia. Bapak Yahweh, kami telah mendengarkan dafar Elohim, atau sabda firman-Mu yang telah kami dengarkan supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran Torah-Mu, yaitu dengan berdagang yang jujur, berdagang yang benar, dan yang sadik di depan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapak Yahweh. Engkau memberkati saudara-saudara kami, Bapak Ibu, teman-teman kami yang hadir ibadah di tempat ini dengan berkat kemuliaan dari Bapak Yahweh, berkat kebenaran, sehingga mereka dapat dipulihkan dan dibenarkan dan diberkati di dalam Engkau. Baik mereka berdagang, berutani, berusaha apapun, Engkau memberkatinya. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami memberkati anak-anak kami, supaya anak-anak kami menjadi generasi penerus yang baik. Anak-anak kami yang laki-laki kami berdoa, Yesimka Yahweh Elohim ke Efraim ken Manase. Engkau memberkati anak-anak kami yang laki-laki 7 kali lipat, bahkan 10 kali lipat kepandaiannya dan kesehatannya. Engkau memberkati lebih daripada orang-orang yang tidak percaya kepadamu.
Bapa Yahweh, Engkau memberkati seperti Efraim dan memberkati Manasye. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Kepada anak kami yang perempuan, Engkau anak-anak perempuan yang baik dan menjadi generasi penerus kami. Dan Engkau akan melahirkan raja-raja di masa mendatang. Dan anak-anak kami mempunyai kepandian 10 kali lipat dan kesehatan yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak menyembah kepada Yesima Yahweh Elohim, Kesara, Ribka, Rahel, Belea. Dan Engkau akan diberkati seperti kepada Sarah, kepada Rahel, dan seperti kepada Lea. Terima kasih ya Bapa Yahweh, terpujilah namamu, Bapa Yahweh yang Maha Kudus memberkati kami semua. Kita masuk di dalam doa Pak Hanif. Yefare Yahweh, Wismereka. Amin. Kenyehi Rasul. Iya Yahweh Panaweleka, Wihuneka. Amin. Kenyehi Rasul. Isa Yahweh Panaweleka, Wiasemleka, Shalom. Amin. Kenyehi Rasul. Baruk atah Bahiru Baruk atah Besade. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Amin. Baruk pribetenka ufri atmaka ufri behemteka sekara lafeka wiaseterotsonka. Engkau akan diberkati ke buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Amin. Baru tanaka misarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Amin. Baruk ata boboeka, ufaruk ata besteka. Engkau akan diberkati pada waktu masuk dan engkau akan diberkati pada waktu keluar. Amin. Amin. Baruk ata Yahweh Elohimu meleka olam. Besem Yesua Masya Warwa Kodes Kile Olam Fire. Diberkatilah kau Yahweh Raja penguasa alam semesta, di dalam nama Yesua Masya dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, sahabat Salom, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom. Sahabat Shalom, selamat